Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 9 dengan tema Terang Allah yang ajaib. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, secara umum bisa disampaikan tentang jemaat yang ada di dalam firman Tuhan kita, di mana firman Tuhan kita ini merupakan sebagian dari surat yang disebarkan ataupun yang diberikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat di 5 daerah, yaitu di Pontus, Galati, Kapadokia, Asia Kecil, dan Batinia. Di 5 daerah ini jemaat itu baru berkembang. Iman mereka baru berkembang. Bisa dikatakan mereka baru menjadi Kristen. Dan tentunya ini merupakan satu nasihat agar mereka bisa bertahan hidup. Mereka itu bisa melihat iman mereka dalam kehidupan sehari-hari yang harus dipertahankan dalam berbagai situasi. Mereka dinasihat kepada jemaat tentang akibat praktis hidup sesuai iman Kristen. Di pihak lain bahwa bagaimana agar mereka bisa menghadapi pencobaan dan penganiayaan. Ada beberapa hal yang bisa dikatakan mereka akan mendapat satu cobaan ataupun satu penghinaan. Yaitu pertama, mereka akan disebut orang-orang ateisme. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mau menyembah dewa-dewa dan juga tidak mau menyembah kaisar yang menjadikan dirinya sebagai seorang dewa. Dan mereka katakan bahwa orang Kristen itu adalah orang yang tidak beragama, orang yang tidak bertuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kanibalisme. Kenapa mereka dihina, dikatakan kanibalisme? Karena berhubungan dengan sakramen perjamuan kudus. Karena orang Kristen dalam mengikuti perjamuan kudus dikatakan inilah tubuhku dan darahku. Sehingga dikatakan bahwa orang Kristen itu meminum darah manusia dan tubuh manusia. Hal yang ketiga adalah incest. Incest ataupun imoralitas. Kenapa dikatakan incest dan immoralitas? Karena kegiatan orang Kristen pada waktu itu sering pada waktu malam hari dan tersembunyi, sehingga ada satu tuduhan, ada satu penghinaan yang mengatakan bahwa ini orang-orang yang tidak bermoral. Apalagi ada kata dan kalimat yang sering diucapkan oleh orang Kristen, yaitu saudara-saudari. Bahkan ada kata yang lebih yang bisa membuat orang salah tafsir, yaitu ciuman kudus. Nah, mereka mengatakan ini adalah incest dan imoralitas. Dan hal yang keempat, suatu penghinaan, dan ini merupakan satu cobaan, adalah mengkambing hitamkan orang Kristen, di mana dituduh bahwa orang Kristen adalah pengacau, orang Kristen adalah yang membuat onar, keributan, dan membakar Roma pada waktu itu, dan lain sebagainya. Sedangkan
penganiayaan yang akan dirasakan oleh orang Kristen adalah bagaimana pemerintah Roma akan menangkap, akan memenjarakan, bahkan membunuh orang-orang Kristen agar perkembangan kekristenan tidak berkembang dengan pesat. Hal itulah yang membuat orang Kristen akan mengalami pencobaan dan penderitaan. Sehingga ini merupakan satu nasihat penguatan. Sehingga orang Kristen dengan nasihat ini akan lebih kuat, akan lebih memegang iman yang teguh dan tetap berpengharapan kepada Yesus Kristus. Nah, sehubungan dengan ini juga, kalau kita mau lihat bahwa orang Kristen itu dituntut untuk hidup sebagai orang Kristen semestinya. Jadi, orang Kristen itu harus berbeda dari orang-orang yang lain. Maka secara khusus bisa kita lihat dalam firman Tuhan kita ini suatu nasihat yang memberikan pengajaran tentang kehidupan sebagai orang Kristen. Ditekankan pertama bahwa sebagai orang Kristen harus membuang kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Itu ada di ayat pertama. Itu yang harus dibuang. Sebelum menjadi orang Kristen, memang itu dilakukan. Tetapi ketika menjadi Kristen, ini semua harus dibuang karena status sudah berbeda. Harus hidup di dalam kekudusan, di dalam kebersihan, dan melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Dan hal yang kedua adalah ditekankan bahwa jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Maksudnya adalah dalam rangka pertumbuhan iman, dalam rangka pertumbuhan kekristenan. Orang-orang Kristen pada waktu itu harus benar-benar haus akan firman Tuhan. Haus akan pengajaran-pengajaran tentang kebenaran, tentang kasih yang diberikan tentunya oleh rasul-rasul, oleh pengajar-pengajar yang memang berkompeten, berkenan kepada Tuhan. Sehingga dengan minum air susu yang murni, itulah firman Tuhan dan kebenaran, maka akan terjadi pertumbuhan iman yang baik dan tetap memperoleh keselamatan. Dan hal yang ketiga, yaitu datanglah kepada Yesus, batu yang hidup yang dibuang orang. Yesus Kristus itu adalah batu penjuru yang seakan-akan tidak diperhatikan orang, dibuang orang, tapi justru menjadi batu penjuru dunia. Hanya kepada Yesus orang-orang Kristen tetap bertahan hidup dan tetap memperoleh keselamatan. Hal yang keempat ditekankan dalam firman Tuhan kita ini, yaitu agar jemaat bisa dipakai untuk menjadi imam, untuk mengembangkan ataupun mendirikan jemaat-jemaat yang ada, bahkan menjadi imam untuk mempersembahkan persembahan rohani kepada Tuhan. Jadi kita lihat bahwa imam dalam perjanjian lama adalah sebagai alat ataupun pemimpin dari umat
mempersembahkan persembahan berupa kurban hewan. Akan tetapi dalam kehidupan sekarang bahwa jemaat harus juga menjadi imam bagi orang lain untuk mempersembahkan persembahan rohani, yaitu persembahan pujian bagi Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan hal yang kelima yang ditekankan dalam firman Tuhan kita ini adalah jemaat adalah bangsa pilihan. Bangsa pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Bisa dilihat bahwa mereka itu, jemaat Kristen itu adalah bangsa pilihan. Kalau dulu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, sekarang sebagai orang Kristen ditekankan bahwa bangsa pilihan Tuhan, imamat rajani, dan juga adalah sebagai bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi orang Kristen itu adalah kepunyaan Allah. Dan ini ditekankan bahwa sebagai orang Kristen tidak bisa berdiam diri. Orang Kristen itu harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, yaitu perbuatan tentang keselamatan yang pernah memanggil orang Kristen keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Kita harus pahami bahwa orang Kristen dulu hidup dalam kegelapan, maka karena kasih karunia Tuhan hidup di dalam terang. Dan sebagai orang Kristen tidak bisa berdiam diri, tapi harus ada misi pemberitaan tentang keselamatan. Kita stressing tentang gelap. Gelap mempunyai pengertian bahwa di situ ada kebodohan, di situ ada penderitaan, di situ ada kesengsaraan dan kejahatan. Itu dulu dirasakan oleh orang Kristen. Tetapi ketika menjadi Kristen, telah hidup di dalam terang, maka hidup orang Kristen sebagai terang adalah hidup dalam persekutuan dengan Allah dan firman-Nya. Tentunya hidup juga dalam kebenaran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita kembali kepada tema kita, terang Allah yang ajaib. Kalau kita berbicara tentang terang, maka kita berbicara tentang keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang terang, kita berbicara tentang Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus berkata, Akulah terang dunia. Jadi, keselamatan yang diberikan Allah kepada kita itu merupakan sangat ajaib. Kenapa demikian? Karena dengan kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan itu. Dan ini tidak bisa dipikirkan lewat pikiran manusia. Hanya bisa tertakjub, terheran-heran tentang perbuatan Allah yang begitu besar, yang begitu ajaib, yang diberikan kepada kita lewat Yesus Kristus. Terang yang ajaib itulah yang diberikan Allah kepada kita. Terang yang ajaib maksudnya Yesus Kristus. Terang yang begitu kuat, yang begitu mendominasi kehidupan kita. Sehingga kita tidak menyangka dalam diri kita dengan percaya kepada Yesus, kita bisa hidup dalam
keselamatan. Itulah satu keajaiban Allah yang diberikan kepada kita lewat Yesus Kristus. Dan dalam satu keajaiban Allah dalam Yesus Kristus, maka kita menjadi bangsanya. Dan itu kita lihat juga dalam introitus kita dan juga di dalam pembacaan kita yang ada di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 6 sampai 6. Dan bukan hanya sampai kepada bangsanya juga, tetapi kita juga menjadi terang untuk menyinari orang lain. Kenapa kita menjadi terang? Karena kita hidup di dalam terang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita menyinari kepada orang lain, kepada dunia ini, agar orang lain juga bisa hidup di dalam terang, sama seperti kita, sehingga mereka juga dan kita hidup di dalam keselamatan. Dan dengan demikian, karena kita telah menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, bagi orang lain, sehingga bangsa-bangsa lain juga dengan sendirinya akan datang kepada terang itu, akan datang kepada Yesus Kristus, sehingga hidup di dalam keselamatan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.